MI Ujonegoro 02 adalah lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Kementerian Agama berlokasi di Desa Ujonegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qodir. Saya mahasiswa PPG Daljab Transformasi Batch 4 tahun 2025. Mapel Al-Quran Hadis di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25011175192. Saat ini saya mengajar di MI Ujonegoro 02 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Surah Ad-Duha. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Allah, luar biasa ya. Hari ini semangat-semangat semua. Mukanya tersenyum semua. Jangan ada sampai ada yang muka cemberut. Apakah kalian tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Mbak Isma tadi sarapannya apa? Nasi goreng. Mas Hara tadi sarapannya apa? Ayam goreng. Mbak Aisyah sarapannya apa? Telur. Nah, setiap pagi sebelum berangkat sekolah harus selalu sarapan pagi supaya badan tetap sehat dan semangat dalam belajar. Untuk mengawali belajar pada hari ini, kita akan berdoa dulu yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas Mas Nuhara. Silakan bisa maju ke depan. Ya, berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina min nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta ma kesuduna
dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a salihah wa nafir qulubana wa yasir umurana wa sahi'at sadana daiman hayatina ilal khairi qaribana ani syari ba'idana wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balik maka sidana wabdi hawa ijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilira wa alihi ilal akhiri zaman. Alhamdulillah. Silakan bisa kembali lagi. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru mau absen terlebih dahulu. Nanti untuk yang hadir bisa angkat tangan mengucapkan hadir ya. Aisyah Nailatul Nur Hafidah, Alvin Alianto Pratama, Citra Kailasari, ya bagus. Danis Afis, Dita Purnamasari, Elisia Safahaura, ya. Hanifah Nuzul Aini, ya. Ika Ismatulwa, ya. Ilmi Mufidah, Muhammad Nuhara Sefkin, kemudian Rian Sidik Al-Ghafar, ya. Tata Sulistia Ramadhani, ya. Sudah ya, berarti semuanya hari ini hadir ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi sudah berdoa, pelajaran hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya Pak Guru mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan pelajaran yang sebelumnya? Masih. Yang sebelumnya tentang apa kita belajar? Hadis keutamaan memberi. Ya, hadis keutamaan memberi. Keutamaan memberi itu di dalam hadis diterangkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa itu tangan di atas? Tangan di atas adalah orang yang memberi. Ya, bagus. Tangan di bawah itu siapa? Tangan di bawah adalah orang yang meminta-minta. Ya, bagus. Jadi kita harus selalu bisa menjadi orang yang memberi, jangan selalu menjadi orang yang meminta-minta. Karena Nabi Muhammad bersabda bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang surat Ad-Duha, ya. Ad-Duha. Coba perhatikan. Tujuan pembelajaran surat Ad-Duha bisa dilihat. Yang pertama, siswa mampu membaca surat Ad-Duha dengan tartil dan fasih, ya. Membaca dengan tajwidnya, membaca dengan makhrajnya. Yang kedua,
Siswa memahami arti mufradat kosakata dalam surat Ad-Duha. Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah pernah mendengar surat Ad-Duha? Kalian sudah pernah mendengar surat Ad-Duha? Ya. Apakah kalian pernah membaca surat Ad-Duha? Coba Pak Guru, siapa yang bisa membaca surat Ad-Duha angkat tangan? Ya. Mbak Ilmi coba baca surat Ad-Duha. Biasa. Selanjutnya siapa lagi yang sudah pernah membaca surat Ad-Duha? Angkat tangan. Ya, Mbak Aisyah. Ya, cukup. Kita beri tepuk jempol. Jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Tepuk tangan untuk Mbak Ais. Nah, kalian tuh sudah sedikit tahu tentang Ad-Duha. Tujuannya tadi membaca surat Ad-Duha dengan tartil. Selanjutnya kita lihat gambar apa itu kira-kira? Gambar apa? Ya, ada anak-anak sedang membaca Al-Quran. Artinya kita selaku orang Islam harus cinta membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ketika kita membacanya akan diberikan pahala. Setiap satu huruf yang kita baca diberikan 10 kebaikan. Bisa dibayangkan, satu kali membaca surat Ad-Duha kita tidak bisa menghitung jumlah hurufnya, ya. Kemudian gambar apa itu? Kalian pernah melihat Al-Quran? Jangan sampai orang Islam tidak pernah melihat Al-Quran. Apakah di rumah kalian punya Al-Quran? Dibaca? Ya, harus selalu dibaca. Lebih-lebih ketika setelah sholat maghrib, ya, itu. Untuk menumbuhkan cinta kepada tanah air Indonesia, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya untuk bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Sebelum kita membaca surat Ad-Duha bersama-sama, kita terlebih dahulu ice breaking ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Ya. Selanjutnya kita
dengarkan dulu bacaan surat Ad-Duha dan juga artinya supaya kita bisa memahami arti daripada surat Ad-Duha. Silakan disimak video berikut ini. Aku berdoa kepada Allah dan berdoa yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Wadduha, demi malam ketika matahari setengah, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sore. Tuhan tidak ingin melihat kekalahan dan tidak pula membenci. Sekarang Pak Guru bacakan satu ayat, ditirukan bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatimang fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailang fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Shadaqallahul adzim. Kita baca surat Ad-Duha bersama-sama. Dengan tartil ya. Ayo semuanya baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilang fa'arna yatima fala taqhar wa ammasa ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kalian perhatikan arti perkata dari surat Ad-Duha. Nih, dilihat. Kalian baca Wadduha, artinya apa? Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dolang fahada wa wajadaka ilang fa'agna fa'ammal yatimah
fala taqhar Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. wa ammas sa'ilah Dan orang yang meminta-minta, fala tanhar. janganlah engkau menghentinya. Ya, bagus. Sekarang Pak Guru mau tanya satu-satu dari kosakata tiap ayat ya. Yang pertama Mbak Isma, wadduha, apa arti wadduha? Ya, bagus. Rian, apa arti khairun? Ya, bagus. Nuhara, apa arti kata dolang? Seorang yang bingung. Jangan sampai jadi orang yang bingung ya. Kemudian Haura, apa arti ailan? Yang kekurangan. Kemudian Tata, fala taqhar, jangan berlaku sewenang-wenang. Danis, fala tanhar, ya janganlah engkau menghardiknya. Sekarang Pak Guru kasih lembar tugas. Ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Tugas pertama yaitu kalian menuliskan mufrodat. Mufrodat itu kosakata yang berwarna hijau dan yang berwarna merah ya. Ditulis di sini. Ini bahasa Arabnya apa, artinya apa. Yang berwarna hijau saja ya. Yang ditulis kalian milih 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 saja, jangan semuanya ya. Ini mufradatnya, di sini artinya. Kemudian nanti berdiskusi satu kelompok untuk tentang makna yang terkandung dari surat Ad-Duha ya. Nanti kalian bisa dicermati, lihat video yang nanti akan ditayangkan tentang kisah anak yatim ya. Silakan bisa dipegang dulu. Nanti ditulis per kelompok ya. Silakan kalian bisa berdiskusi. Siapa yang akan menulis terlebih dahulu dari mufradat itu, yang tulisannya bagus ya, supaya nanti bisa jelas dibaca. Silakan bisa ditulis dulu mufradatnya. Kalian ambil bebas, yang penting artinya sesuai, jangan sampai terbalik ya. Contoh ambilnya walaili, berarti walaili itu artinya apa? Diambil kata walal akhiratu, nggak apa-apa, yang penting satu kata artinya apa ya. Silakan bisa dibantu temannya mau ambil kata yang apa. Satu kelompok saling membantu ya. Yang mau diambil yang mana? Apa itu yang pertama? Wadduha ya. Artinya apa? Apa? Demi waktu duha. Ini apa yang diambil? Boleh. Yang penting satu kata, jangan satu ayat ya. Itu yang pertama apa? Wadduha. Yang kedua? Walaili. Terus yang ketiga? Khairun. Ya. Dilanjut kurang 2 lagi. Yang sini sudah sampai mana? Satu apa? Wadduha. Artinya? Ya.
Dilanjut yang 2 sampai yang 5. Yang diambil hanya satu kata ya, walaili, tidak usah satu ayat tapi satu saja. Sudah semua tugasnya? Sudah ya. Selanjutnya, setelah kalian sudah menulis kosakata, untuk tugas diskusi selanjutnya adalah mengamati video tentang perilaku sikap terhadap anak yatim ya. Kalian bisa simak video untuk menjawab diskusi yang di bawahnya ya, di soal yang ada di bawahnya. Silakan diamati. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Diperhatikan. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak?" Ya. Dari kisah tadi, siapa yang ditemui oleh anak yatim? Siapa namanya? Ya, Zidan Zahra. Ketika anak yatim itu datang, apa sikap Zidan dan Zahra? Membantu dengan memberikan makanan. Dengan sebab memberikan makanan, akhirnya Zahra dimudahkan dalam semua urusannya. Dalam video itu apa tadi kesulitannya? Pensilnya hilang. Akhirnya karena dia tadi membantu anak yatim, akhirnya pensilnya ditemukan oleh anak yatim tersebut. Nah, silakan kalian lanjutkan diskusinya untuk mengisi yang berikutnya. Sudah selesai semuanya? Ya, sekarang Pak Guru minta untuk hasil diskusi kalian maju satu kelompok untuk menerangkan hasil diskusinya. Yang maju kelompoknya Mbak Isma, silakan bisa maju ke depan semuanya. Ya, di sini saja. Berbaris. Geser lagi ke sini bisa. Ya. Silakan bisa, jangan terlalu mepet, geser lagi. Bisa diterangkan kepada teman-teman kamu apa hasil diskusi kalian tentang kosakata dari surat Ad-Duha dan juga isi kandungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu dapatkan kosakata dari surat Ad-Duha? 1. Wadduha, artinya demi waktu duha. Ya, bagus. 2. Walaili, Apa? artinya Ya, dan demi malam. ya, terus? 3. Khairun, artinya lebih baik. Ya, 4. Sahara, artinya lalu dia memberikan petunjuk. ya, bagus. 5. Sa'awa, artinya lalu dia melindungi. Ya, coba yang lain untuk tugas yang kedua. Apa makna waktu duha dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagus.
Yang nomor 2, bagaimana cara kita bersikap baik kepada anak yatim? dengan cara membantunya atau menolongnya. Membantu dan menolongnya. Yang ketiga, bagaimana cara kita bersikap baik kepada orang yang meminta-minta? Dengan cara memberi sesuatu yang dia butuhkan. Memberikan yang dia butuhkan. Yang keempat, apa pentingnya bersyukur atas nikmat Allah? Bersyukur maka akan ditambah nikmat. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Isma. Silakan bisa duduk lagi. Ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang surat Ad-Duha dan juga kosakatanya, dan kalian sudah bisa merespon baik daripada ketika menjumpai anak yatim, ya. Jadi kalau ada orang yang meminta-minta, kita harus membantunya. Jangan sampai kita berlaku sewenang-wenang ataupun menghardiknya. Karena dari surat Ad-Duha ini kita bisa belajar, apabila kita bertemu dengan orang yang meminta-minta, kita harus menolong. Apabila kita ketemu anak yatim, kita harus menyayangi. Dan juga ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Untuk tugas berikutnya, Pak Guru kasih tugas untuk menghafalkan surat Ad-Duha. Karena untuk persiapan pertemuan berikutnya yaitu menghafal surat Ad-Duha, ya. Jadi selama kalian di rumah, silakan dibaca surat Ad-Duha, dihafalkan di rumah masing-masing, ya. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas Mas Nuhara bisa memimpin doa. Wal asri. Wal asri. Jakrak berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan bisa duduk lagi. Ya, tetap semangat untuk belajar hari ini. Tadi sudah ditutup dengan doa. Pak Guru akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.